Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kesempatan kali ini saya akan share terkait tutorial setting hotspot menggunakan RB9412ND plus mic mount voucheran plus limit per user plus otomatis login dan plus membatasi sharing koneksi. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Sebelum kita ke penyetingannya, kita lihat dulu topologinya. Ya, topologinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini ada area server hotspot yang terdiri dari perangkat MikroTik sebagai server hotspotnya. Kemudian dari perangkat MikroTik port 1 saya hubungkan ke port 3 modem GTA sebagai sumber internetnya. Sumber internetnya yang saya gunakan dari provider IndiHome. Kemudian di port 2 MikroTik saya lanjut hubungkan ke laptop untuk melakukan penyetingannya. Jadi di area server hotspot ini ada 3 perangkat ini. Ya, dan saya menggunakan MikroTik Hub-Lite atau 9412ND, yang mana MikroTik ini telah support dengan fitur WLAN. Jadi nanti kita akan fungsikan MikroTik ini selain sebagai server hotspot juga sebagai access point untuk hotspot di area server. Ya, kemudian di port 3 saya hubungkan lagi ke access point. Di sini saya tandai name-nya sebagai access point A dengan jarak 25 meter. Dan di port 4 MikroTik saya hubungkan lagi ke access point B dengan jarak yang sama 25 meter. Dan terakhir di access point C saya ambil langsung di access point B untuk koneksinya. Jadi di paralel aja langsung ke access point C dengan jarak 25 meter. Untuk access point C nya saya tidak ambil langsung dari MikroTik karena jaraknya sudah cukup jauh, sekitar 50 meter. Jadi saya ambil aja jarak yang paling dekat. Oke, teman-teman bisa lihat untuk ketiga access point ini. Ini adalah modem bekas dari IndiHome yang mana saya telah setting sebagai access point untuk hotspot voucheran. Untuk penyetingan modem GTA sebagai access point hotspot voucheran, teman-teman bisa nonton di tutorial saya sebelumnya. Saya sudah buatkan tutorialnya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi video ini. Oke, kita lihat dulu untuk SSID nya dari access point GTA nya. Ya, SSID nya seperti ini ya, republic.net. Jadi di sini saya hanya menggunakan satu SSID aja walaupun ada beberapa perangkat. Dengan tujuan agar user misalnya ketika connect di area server, si user berjalan ke area access point A, secara otomatis perangkat yang user gunakan langsung terkoneksi atau sinyalnya langsung menyesuaikan ke sinyal dari access point A. Jadi user tidak perlu connect lagi ke SSID yang baru. Intinya kita mempermudah aja untuk koneksi user ke jaringan kita secara otomatis. Begitu halnya di access point B dan access point C. Ya, kemudian untuk MikroTik yang saya gunakan ini spesifikasinya masih rendah ya. Apabila teman-teman menggunakan MikroTik yang sama, saya saranin agar kedepannya bisa di-upgrade ke MikroTik, misalnya ke MikroTik 750R2 ataupun yang lebih di atasnya juga pastinya lebih bagus. Karena ini hanya sekedar tutorial aja, jadi kita menggunakan MikroTik ini. Oke, untuk topologinya teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Dan mungkin sedikit penjelasannya seperti itu, nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Langsung aja kita ke penyetingannya. Untuk penyetingannya saya menggunakan Winbox untuk remote ke MikroTiknya. Langsung aja kita refresh di bagian sini. Kita refresh sampai informasi terkait MikroTik kebaca ya di bawah sini. Oke, ini belum ada. Kita masukkan dulu static IP-nya di Ethernet. Di sini saya menggunakan IP 192.168.1.1.
Teman-teman bisa menggunakan IP yang berbeda atau mengikuti IP yang saya gunakan ini juga tidak masalah. Kemudian di subnet masknya kita tinggal klik aja seperti itu dan kita tinggal OK. Kita OK, kemudian kita bisa close. Kita refresh kembali. Oke, ini udah kebaca untuk MikroTik-nya. Langsung aja kita klik di bagian MAC address, kemudian connect. Iya, ini tidak bisa connect ya, karena MikroTik yang saya gunakan ini sebelumnya sudah di setting. Jadi kita masukkan dulu untuk user login dan password yang telah dirubah. Kalau udah, kita tinggal connect. Oke, kita udah berhasil masuk ke MikroTik-nya via Winbox. Karena MikroTik ini sebelumnya sudah disetting, jadi langsung aja kita akan melakukan reset terlebih dulu di MikroTik ini. Untuk cara resetnya, teman-teman langsung ke sistem, kemudian pilih reset configuration. Kita pilih dan pilih no default configuration, kemudian klik reset configuration. Kita pilih yes. Ya, di sini proses resetnya sedang berjalan. Kita tunggu saja sampai proses resetnya selesai. Untuk Winbox-nya kita close saja dulu. Kita buka Winbox baru. Kemudian kita refresh kembali. Kita refresh sampai kembali kebaca ya untuk perangkat MikroTik-nya. Oke, MikroTik-nya udah kebaca. Kita klik di MAC address, kemudian connect. Ya, ini tidak bisa karena sebelumnya kita udah reset. Jadi kita masukkan login defaultnya admin, passwordnya kosong. Kalau udah, kita tinggal connect kembali. Oke, kita udah masuk ke MikroTik-nya yang telah di reset. Ini kita dimintai untuk membuat password baru. Kita close aja dulu. Untuk membuat passwordnya, teman-teman ke sistem, kemudian users. Oke, di sini langsung aja klik add atau tambahkan. Untuk name-nya ini adalah username atau loginnya MikroTik. Ini saya buat sebagai user aja. Grupnya kita pilih full. Kemudian passwordnya silakan teman-teman sesuaikan. Di sini saya masukkan passwordnya dulu. Di bagian bawah kita samakan passwordnya. Kalau udah, kita tinggal klik apply, kemudian OK. Untuk password yang default kita matikan aja atau disable seperti ini. Kemudian kita akan buka Winbox baru dan coba connect kembali. Ya, untuk login atau password defaultnya sudah tidak bisa connect ya, karena kita sudah berhasil merubah ke login atau password yang baru. Oke, di sini saya masukkan dulu loginnya sebagai user dan kita masukkan passwordnya. Oke, kalau udah kita tinggal connect kembali. Ya, dan kita udah berhasil masuk kembali ke MikroTik-nya. Oke, setelah kita reset dan buat password di MikroTik-nya, selanjutnya kita akan setting basic dulu atau setting dasar agar MikroTik ini bisa connect ke internet. Oke, langsung aja kita akan setting di bagian interface terlebih dulu. Untuk interface-nya kita akan beri name-nya di sini, kita sesuaikan dengan yang ada di topologi untuk lebih mempermudah. MikroTik port 1 atau Ether 1 saya hubungkan ke sumber internet. Oke. Kita buat di sini Ether 1 sumber internet. Kemudian kita apply dan oke. Di Ether 2 kita lihat lagi di topologinya. Ether 2 langsung ke laptop. Jadi laptop ini hanya penyetingan aja. Setelah selesai penyetingannya saya akan cabut dan teman-teman bisa menggunakan portnya untuk akses poin tambahan.
Oke, jadi kita buat aja untuk name-nya di sini sebagai hotspot. Karena port 2-nya nantinya kita akan buat sebagai access point hotspot tambahan. Kalau udah kita apply dan oke. Di header 3-nya, header 3 mengarah ke access point A dan header 4 juga access point B dan C. Oke, kita buat name-nya hotspot. Oke, kemudian header 4 juga hotspot. Selanjutnya ada WLAN 1 kita aktifkan, karena WLAN-nya kita akan buat sebagai hotspot di area server ya. Jadi kita tandai name-nya juga sebagai hotspot. Kita apply, kemudian langsung aja kita setting di tab wireless. Kita setting untuk mode-nya, kita pilih upper bridge. Bandnya teman-teman arahin ke 2 GHz BGN. SSID-nya saya sesuaikan dengan yang ini, republic.net. Kita hanya buat satu SSID aja, republic.net. Teman-teman bisa sesuaikannya untuk SSID-nya. Kalau udah, kita tinggal apply dan oke. Selanjutnya kita akan buat agar Ether 2, Ether 3, 4 dan WLAN 1 ini menjadi sebuah grup atau menjadi satu jalur yang sama. Untuk melakukannya kita menggunakan bridge. Oke, langsung aja kita ke bridge. Kemudian kita tambahkan di sini, saya buat namanya bridge 1 hotspot karena kita buat bridge untuk hotspot. Kemudian kita oke. Kita lanjut buat portnya atau tambahkan port interface-nya. Kita tambahkan dulu yang Ether 2 hotspot. Bridge-nya kita arahin ke bridge 1 hotspot yang telah dibuat. Kita apply dan oke. Kita lanjut buat. Oke, ini mikrotiknya keluar ya. Biasanya kita setting bridge mikrotiknya keluar seperti itu. Kita connect aja kembali. Oke, kita lanjut di bridge. Kita tambahkan di Ether 3 bridge-nya bridge 1 hotspot. Oke. Kita lanjut tambahkan di Ether 4 bridge 1 hotspot. Oke. Dan yang terakhir ke interface WLAN 1 hotspot. Bridge-nya ke bridge 1 hotspot. Kemudian kita oke. Dan selanjutnya kita akan setting IP address. Kita ke IP kemudian address. Kita tambahkan untuk IP address yang kita buat terlebih dulu di Ether 1 sumber internetnya. Sumber internetnya di sini mengarah ke modem GTA. Oke, kita masukkan IP-nya yang ada di modem GTA. Di sini punya saya 192.168.1.1. Jadi kita harus bedakan hostnya ya, agar tidak terjadi IP conflict. Saya buatkan di sini 1.2. Kemudian kita tambahkan /24. Kalau udah, kita tinggal apply dan oke. Apabila teman-teman belum tahu untuk IP dari modem GTA atau sumber internetnya, teman-teman bisa menggunakan IP DHCP client untuk sementara. Jadi ditambahkan, kemudian interface-nya ke Ether 1 sumber internet, kemudian apply, ditunggu sampai IP-nya ada di sini. Oke. Kita oke aja dulu. Ya, teman-teman bisa sesuaikan IP address-nya. Ini statusnya error ya, karena IP-nya sama yang saya buat statis di IP address. Oke, kalau kita udah tahu informasi IP-nya, kita tinggal isi aja secara statis. Kita bisa hapus karena di sini saya menggunakan IP statis ya. Jadi kita isi secara manual. Oke, kita lanjut buat IP DNS. Kita masukkan DNS servernya. Saya menggunakan gateway-nya aja ya, 192.168.1.1. Kemudian kita tambahkan lagi DNS dari Google.
8888888844. Dan pada allow remote request teman-teman pilih aja seperti itu, kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita setting di IP route. Kita ke IP kemudian route. Langsung aja kita tambahkan, masukkan gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita apply dan oke. Sampai di sini harusnya MikroTik sudah bisa connect ke internet. Oke, langsung aja kita tes ping menggunakan new terminal. Kita ping ke google.com, enter. Ya, teman-teman bisa lihat hasil pingnya sudah reply, artinya MikroTik ini sudah berhasil terkoneksi ke internet. Selanjutnya kita akan setting agar internet yang ada di MikroTik ini bisa keluar sampai ke user. Caranya kita setting NAT. Untuk penyetingan NAT-nya teman-teman ke IP, kemudian firewall, di tab NAT langsung aja ditambahkan C-nya pilih SRC NAT, kemudian out interface-nya diarahin ke ether 1 sumber internet. Di tab action kita pilih masquerade, kemudian apply dan oke. Selanjutnya kita akan buat IP address untuk hotspot. Jadi kita akan lanjut buat IP address untuk hotspot. Langsung aja kita tambahkan IP address-nya. Di sini saya menggunakan 172.16.1.1. Kita tambahkan /24, kemudian kita arahin interface-nya ke bridge 1 hotspot. Kemudian kita apply dan oke. Sampai di sini untuk di sisi user sudah bisa menggunakan internet dari MikroTik. Tapi user harus menggunakan IP statik atau memasukkan IP secara manual. Untuk itu kita akan setting IP DHCP server agar user mendapatkan IP secara dinamik. Caranya teman-teman ke IP kemudian DHCP server, pilih DHCP setup, kemudian arahin interface-nya ke bridge 1 hotspot. Kemudian klik next, next, next lagi. Oke, untuk IP yang akan diberikan ke user dari 172.16.1.2 sampai 172.16.1.254. Di sini saya batasi dari 1.10 aja sampai 1.254. Kemudian kita next. DNS servernya kita tambahkan satu lagi 8844. Kita next. Untuk time-nya kita kasih aja 30. Kemudian next dan oke. Oke, penyetingan DHCP servernya udah selesai. Langsung aja kita testing di sisi user. Kita setting dulu di Ethernetnya, kita buat dynamic karena sebelumnya kita setting IP statiknya atau IP manual yang ini. Langsung aja kita hilangkan IP manualnya, kemudian kita oke. Ya, dan kita coba lihat status, kemudian details. Dan laptop saya sebagai user sudah mendapatkan IP dari MikroTik yaitu 172.16.1.253. Oke, kita coba ping menggunakan command prompt di laptop. Kita ping ke google.com. Kita pakai min T, kemudian enter. Oke, hasilnya sudah reply. Artinya laptop saya sudah terkoneksi ke internet. Oke, kita close yang ini, kita close aja. Selanjutnya kita akan buat server hotspot. Oke, langsung aja kita ke IP kemudian hotspot. Kita pilih hotspot setup, kemudian pilih interface-nya bridge 1 hotspot, kemudian next, next. IP-nya udah sesuai, next, next, next. Oke, kita tambahkan DNS servernya 8844. Next. Untuk DNS name-nya saya akan sesuaikan dengan SSID-nya.
republic.net. Oke, kita masukkan aja menggunakan huruf kecil ya, republic.net. Kemudian kita next. Untuk passwordnya kita masukkan aja admin, kita next dan oke. Ya, untuk penyetingan server hotspotnya di MikroTik udah selesai. Kita coba monitor di command promptnya. Ini terputus ya, karena kita harus melewati dulu login pack hotspot yang telah kita setting. Oke, kita masuk ke browser. Saya menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan DNS name-nya yang telah dibuat. Oke, saya buat republic.net, kita enter. Ya, dan kita langsung diarahkan ke login pack hotspot MikroTik. Kita coba login menggunakan user admin dan password admin yang telah dibuat dan kita connect. Ya, kita udah berhasil connect ke internet. Kita coba lihat kembali di command prompt-nya. Oke, hasilnya sudah kembali reply. Selanjutnya kita akan setting voucher untuk hotspot. Untuk penyetingan vouchernya kita menggunakan Mikmon ya. Oke, kita close aja dulu yang ini. Kita close. Oke, kemudian langsung aja kita ke aplikasi Mikmon. Untuk aplikasinya teman-teman bisa download ya. Punya saya sudah ada. Teman-teman bisa download aja di laksa19.github.io. Kemudian enter. Ya, teman-teman bisa membeli menggunakan Mikmon versi 3 atau versi 4. Yang akan saya gunakan di tutorial ini adalah Mikmon versi 3. Teman-teman bisa pilih di menu Mikmon versi 3, kemudian scroll ke bawah. Ya, silakan di download aja. Untuk aplikasinya ada di bawah sini ya. Oke, langsung aja karena kita udah download, kita buka aplikasi Mikmonnya, kemudian kita masuk ke Mikmon server dan kita jalankan yang di bawah sini ya, aplikasinya. Oke, kita klik 2 kali, kita allow access. Oke, ini servernya masih offline ya. Jadi langsung aja teman-teman klik start server, portnya di 80. Klik start server sampai ini online ya. Oke, ini belum bisa, kita coba change port dulu, kemudian start server. Oke, udah online, langsung aja kita klik open Mikmon. Oke, langsung aja kita login ke Mikmonnya dengan default username Mikmon. Passwordnya 1234. Kemudian kita login. Oke, kita udah login. Langsung aja kita coba tambahkan router. Kita klik di add router. Kemudian kita masukkan untuk session name-nya, misalnya saya buat sebagai R1 atau router 1. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Untuk IP MikroTik-nya kita bisa lihat kembali ya di IP address. Ya, yang ini IP MikroTik-nya, atau teman-teman bisa lihat langsung di Winbox IP address-nya yang ini. Oke, kita masukkan 172.16.1.1. Kemudian username-nya disesuaikan yang telah dibuat di Winbox ya. Username login ke Mikmon sama aja dengan login ke Winbox ya. Username-nya user, kemudian passwordnya kita masukkan. Kita lihat dulu passwordnya. Oke, udah sesuai. Kemudian kita lanjut ke hotspot name-nya. Untuk hotspot name-nya di sini saya sesuaikan aja dengan SSID-nya. Dan DNS name-nya kita bisa lihat kembali di IP hotspot server profiles, kemudian pilih di bawah sini ya. Nah, DNS name-nya yang ini kita copy aja.
copy paste, kemudian kita tinggal save aja. Kemudian kita coba ping, ya pingnya udah oke, dan kita klik connect. Ya, kita udah berhasil masuk ke dashboardnya Micmon. Teman-teman bisa lihat ini ada satu user yang aktif. User yang aktif adalah laptop saya sendiri. Oke, langsung aja kita buat profilnya terlebih dulu ya. Kita ke hotspot, kemudian user profile. Kita pilih add profile atau kita tambahkan profile baru. Di sini saya akan buat voucher yang 1 hari ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan saja untuk voucher yang akan dibuat. Oke, saya buat voucher 1 hari. Ini name-nya ya. Saya buat seperti ini. Kemudian address poolnya kita arahin ke DHCP pool 0. Share usernya kita pilih 1 karena satu voucher hanya untuk satu user atau pengguna. Selanjutnya rate limitnya di sini saya langsung masukkannya. Jadi kita limit langsung di Micmon. Saya buat untuk speed uploadnya 1 Mbps dan speed downloadnya 2 Mbps. Teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian expired mode-nya kita pilih remove. Jadi nantinya apabila waktu voucher telah habis, maka secara otomatis data voucher yang ada di MikroTik akan terhapus. Jadi kita pilih remove ya di sini. Selanjutnya kita masukkan validity-nya. Di sini saya buat 1 day atau 1 hari. Kita masukkan harganya. Untuk voucher 1 hari saya buat harganya 5.000 ya. Oke, teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kalau udah, kita tinggal klik save. Oke, kita bisa lihat profile list. Ya, voucher 1 hari kita sudah berhasil tambahkan. Teman-teman bisa tambahkan lagi ya di sini, misalkan voucher 14 hari atau voucher 30 hari dan seterusnya. Oke, di sini saya hanya buat 1 profile aja. Selebihnya teman-teman bisa sesuaikan. Oke, profile listnya udah ada voucher 1 hari. Yang ini langsung aja kita coba generate vouchernya. Kita kembali ke dashboard. Kemudian kita ke generate. Langsung aja kita buat di sini misalnya ada 50 voucher yang akan dibuat. Server kita masukkan hotspot 1, kemudian user mode-nya kita sesuaikan dengan login pack-nya ya. Ini karena login pack saya menggunakan username dan password, jadi kita pilih aja di sini username dan password. Kemudian panjang username-nya saya pilih 3 aja. Untuk prefix-nya kita kosongin aja ya. Kita lanjut ke karakternya. Saya menggunakan yang huruf kecil A, B, C, D. Profilnya kita arahin ke profile yang akan kita buat. Di sini karena saya akan buat voucher 1 hari, jadi kita pilih voucher 1 hari. Time limitnya 1 day. Jadi voucher 1 hari ini akan berlaku selama 1 hari atau 24 jam. Oke, kita lanjut. Saya buat komennya voucher 1 hari. Oke, saya masukkan tanggalnya. Ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya untuk komennya. Kalau udah, kita cek kembali, pastikan tidak ada yang salah ya. Oke, udah sesuai. Kalau udah, kita tinggal klik generate. Ya, proses generate-nya sedang berjalan, kita tunggu aja sampai selesai. Udah selesai, selanjutnya kita pilih small. Oke, dan ini adalah tampilan vouchernya. Kita batal dulu. Teman-teman bisa lihat dari voucher 1 sampai voucher 50. Ya, ini udah ada username dan passwordnya. Aktifnya 1 day atau 1 hari, harganya 5.000.
Ini udah jelas ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa print Ctrl P di keyboard, bisa mencari printernya kemudian print, atau bisa simpan sementara menggunakan PDF. Oke, kita simpan dulu menggunakan PDF. Saya simpan di dokumen, langsung aja kita save. Oke, kita coba cek di dokumen. Oke, vouchernya udah ada ya. Kita lanjut di Mikrotik. Kita lanjut di Mikrotiknya, kita close dulu yang ini. Teman-teman ke IP hotspot kembali, kemudian kita setting dulu di server profilesnya. Kita buka di bagian login. Teman-teman hilangkan aja ya yang cokinya, dihilangkan. Kemudian pilih tambahannya HTTP pub dan make coki. Oke, kita pilih yang 3 ini. Kalau udah, kita tinggal apply dan oke. Ya, selanjutnya kita akan coba login ya. Kita akan coba login atau connect kembali. Kita ketikkan DNS name-nya. Kita logout dulu. Kita login kembali. Kita masukkan vouchernya yang ini. Kita copy paste aja. Passwordnya dan kita coba connect ya. Kita sudah terkoneksi. Sekarang kita monitor di Winbox-nya di tab user aktif. Oke, teman-teman bisa lihat ya, untuk waktunya berjalan udah sesuai, terhitung dari 24 jam. Hitung mundur ya, ini sekarang sudah di 23:59 menit sekian detik. Hitung mundur sampai waktunya habis, voucher ini secara otomatis akan hilang. Oke, selanjutnya kita coba lihat untuk simple queues nya ya. Ini udah di limit ya. Kita coba buka trafficnya. Oke, udah jalan, udah di limit. Di uploadnya 1 Mbps, downloadnya 2 Mbps. Kita coba tes speed. Oke, kita coba tes speed. Kita klik mulai. Oke, teman-teman bisa lihat untuk undo atau downloadnya ini di sekitar 2 Mbps ya, udah sesuai. Kemudian kita lihat hasilnya yang upload. Oke, sekarang diunggah, kita lihat. Oke, unggahnya udah sesuai sekitar 1 Mbps. Unggah atau upload ya, sama aja. Oke, selanjutnya ya, di sini udah merah ya, karena kita lakukan speed test, trafficnya naik ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan buat agar user yang aktif ini tidak bisa di sharing lagi ke perangkat yang lain. Jadi koneksi usernya tidak bisa di sharing kembali. Caranya teman-teman bisa copy paste aja script yang udah saya buatkan. Kita menggunakan scriptnya ya, yang ini biar lebih cepat. Jadi yang perlu teman-teman sesuaikan di sini adalah di bagian out interface-nya. Di sini out interface-nya udah sesuai untuk settingan saya, yaitu bridge 1 hotspot. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Langsung aja kita copy ke Winbox. Kita menggunakan terminal. Sebelum itu kita ke IP firewall dulu untuk melihat di tab manualnya. Oke, langsung aja kita copy paste. Kemudian kita enter.
Oke, udah ada ya di bengkelnya. Ya, udah jalan. Kita coba monitor di pingnya. Oke, di pingnya sebelumnya TTL nya di 116 ya. Ini sekarang sudah berubah di angka 1, artinya yang kita setting untuk membatasi sharing koneksi udah berjalan dengan baik. Oke, mungkin sampai di sini saja tutorial yang dapat saya share. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.